Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Habibana, Habib Novel, kemudian Habib Muhammad, matta'anallahu bituli umurihima. Allah berikan kita kenikmatan bisa dapat ilmu dan barokah dari umur mereka yang panjang, dan kita dapat istifadah, dan yang paling kita inginkan bersama dengan mereka di dunia, bersama pula di akhirat dengan kakek buyut mereka, Nabi kita Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah dimanapun berada, izinkan Al-Fakir bercerita sedikit ketika bagaimana berinteraksi dengan Al-Quran. Ketika saya baca Quran, nggak ngerti, nggak paham maknanya, yang pertama saya lakukan adalah mencari makna kosakatanya. Dan kami dulu diajarkan dari sejak madrasah Tsanawiyah membaca tafsir Jalalain, ditulis oleh dua imam, Jalalain, dua Jalal, Jalaluddin Al-Mahalli, Jalaluddin As-Suyuti. Ketika sudah paham kosakatanya, ingin merangkainya menjadi sebuah makna dalam satu ayat, biasanya saya pilih tafsir yang ditulis oleh ulama-ulama Al-Azhar. Tidak satu orang, majmu'atun min ulama'il Azhar. Lalu kemudian mereka buat satu namanya tafsir Al-Muntakhab. Karena hanya paham satu kata tapi nggak ngerti rangkaiannya, maka makna simple sederhana tafsir Al-Muntakhab. Lalu kemudian ketika ingin lebih mendalam bagaimana kalangan salaf memaknai ayat itu berdasarkan riwayat dari Nabi, dari sahabat, dari tabi'in, maka saya buka tafsir yang ditulis oleh Imam Abu Ja'far Ibnu Jarir At-Tabari. Tapi kadang sanadnya terlalu panjang, anfulan, lalu kemudian diringkas menjadi pendek oleh Imam Abul Fida Ismail Ibnu Katsir, yang beliau bermazhab Syafi'i. Lalu kemudian kalau ingin tafsir birra'i dengan akal, logika, tapi masih pada koridor Quran dan Sunnah, saya suka baca tafsir logikanya Imam Fakhruddin Ar-Razi, meninggal 606. Namanya tafsir Mafatih Al-Ghaib atau tafsir Al-Kabir. Kalau yang modern-modern, yang sistematis, saya selalu sukanya tafsir Al-Munir yang ditulis oleh Syekh Dr. Wahbah Az-Zuhaili dari Damaskus, Suriah. Tapi kemudian ada lintasan-lintasan hati yang dikemukakan oleh Syekhul Mufassirin, induknya para ahli tafsir, yaitu Syekh Muhammad Mutawalli Asy'arawi. Jadi yang saya sampaikan ini adalah rangkuman dari yang terbaca. Saya nggak ngaku baca semua, yang terbaca, yang terlihat. Tentulah yang tidak saya baca, tidak saya lihat, lebih banyak lagi dilihat oleh tuan-tuan guru, para habib kita. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah, sahabat-sahabat sekalian, begitulah lebih kurang cara kita berinteraksi dengan Al-Quran. Karena jangan sampai kita baca Quran, baca sendiri, baca terjemahnya, lalu nyasar sendiri, na'udzubillah. Nah, terkait tentang masalah Iqra, mungkinkah Nabi diperintahkan membaca padahal Nabi tidak bisa baca? Maka di situ sebetulnya makna Iqra di situ adalah makna tadabbur, merenungkan makna. Karena ketika ada anak kecil umur 4 tahun yang belum pandai baca, anak kecil umur 4 tahun belum pandai baca, baru masih Iqra a bata batata batasa, tapi dia sudah hafal Fatihah. Maka ketika saya akan suruh dia baca, anak kecil, oh Ananda, Endo, pasti kalimat yang kita pakai adalah Iqra, coba baca, padahal dia nggak bisa baca. Maka pada saat itu makna membaca yang pertama adalah melafalkan apa yang ada di pikiran, melafalkan apa yang ada di hatinya, mengulangi hafalan yang ada di dalam. Itu makna yang pertama. Makanya Allah katakan, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Jangan engkau gerakkan lidahmu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam
untuk bersegera ingin mengulangi hafalanmu. Inna alaina jam'ahu wa qur'anah. Karena kami yang mengumpulkan Al-Quran itu dan kami yang membacakannya. Allah membacakan kepada Jibril, Jibril membacakan kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad membacakan kepada sahabat. Ini makna yang pertama. Adapun orang yang membaca tulisan, maka orang Arab menyebutnya tidak qiraah, tapi mutola'ah. Makanya selalu sedang apa? Sedang mutola'ah, melihat tulisan yang dibaca. Dan orang Arab itu membaca tulisan, memang mereka itu budayanya adalah menghafal, hafalan yang luar biasa. Jadi ketika itu, pada zaman itu mereka kalau hadis ditulis belakangan, karena memang panduan pertama mereka kekuatan pada hafalan. Sampai hari ini pun orang Arab dibedakan dengan orang yang non-Arab. Ketika di Al-Azhar Mesir, orang Arab itu hafalannya 4 tahun 7 juz setengah, 7 juz setengah, 7 juz setengah, 7 juz setengah. Sementara orang Indonesia 2 juz, 2 juz, 2 juz. Karena hafalan yang begitu kuat. Jadi ketika kita katakan Iqra, itu tidak serta-merta membaca yang tertulis, tapi mengulangi apa yang ada di dalam pikiran. Makna yang kedua, Iqra di situ adalah tadabbar. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, tadabbar ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, renungkanlah, pikirkanlah, istimbatlah apa yang diciptakan Allah. Makanya Iqra-nya 2 kali. Yang pertama, Iqra alladzi khalaq, alam semesta, dan membaca alam semesta tidak membaca huruf yang tertulis. Itu yang disebut dengan ayat-ayat kauniyah. Yang kedua adalah Iqra allama bil qalam, bacalah wahyu yang diturunkan Allah. Jadi kalau begitu maknanya ada 2, membaca yang tersirat dan membaca yang tersurat. Mungkin itu penjelasan simpelnya Habib. Wallahu a'lam.